ternyata di balik itu semua, ya, karena Becok juga sempat bicara dengan seorang petinggi yang terkenal di negeri ini. Loh, saya akan bantu ini karena kepentingan Jokowi. Ada sahabat Jokowi untuk mengambil alih Golkar. Di sini ada Budi Bakri, di sini ada Erlangga. Walaupun tadinya Jokowi yang menjadi ketua Golkar, tapi karena ramai di kader Golkar nggak jadi balik tempatnya. Jadi semua ini penuh dengan rekayasa. Karena apa? Tadi niat awalnya memang anak yang memenuhi ya kan kepentingan politik Jokowi. Begitu aja. Kalau mau jujur ya Pak, kena dong Bakri. Upaya menjerat Becok sebagai tersangka. Becok bingung nih, ya? Lu kenapa jadi saya gitu kan? Tapi dipaksakan, diteror habis. Yang jadi masalah, kok kasus ini dibatasi hanya pada diusut boleh tahun 2019 ke atas. Padahal kejadiannya nih, kayak misalnya kasus Bakri sampai sekarang masih ada juga persoalannya. Itu tahun 2004. Aset yang sudah disita oleh Febri 18 triliun. Sudah melebihi dari kebutuhan Jiwasraya begitu Pak. Ini akal-akalan yang kasat mata orang bisa tahu gitu loh. Nggak lama dari itu Pak, pemerintah menggelontorkan dana 32 triliun dalam rangka penyehatan Jiwasraya. Nggak lama ditutup malah Jiwasraya gitu. Oke, Bapak ini kan di beberapa statement Bapak ini menyebut banyak sekali keterlibatan di kasus Febri Ardiansyah ini. Mungkin bisa dijelaskan dari situ, Pas. Sebenarnya keterlibatannya melibatkan siapa aja dan gimana Bapak melihat penanganannya saat ini? Apakah akan menjangkau pihak-pihak yang terlibat atau justru arahnya kemana gitu? Saya mulai dari awal dulu ya. Siap. Ketika Polri melakukan penggeledahan, ya kan, terus penyitaan. Nah, itu publik melihatnya, wah ini rupanya penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi ini serius gitu. Tapi ketika Febri tidak juga ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi, apalagi kemudian dialihkan kasus itu kepada kejaksaan, ini publik melihat ini bias nih. Ini penegakan hukum semakin kabur gitu ya. Nah, saya pikir inilah yang dinamakan penegakan hukum tidak tegak lurus kepada kepentingan keadilan rakyat. Jadi penegakan hukum ini semata-mata ya kan untuk menutupi sebuah kejahatan, semata-mata untuk kepentingan penguasa, semata-mata untuk kepentingan oligarki dan cukong. Nah ini terjadi nih. Ini terjadi di kasus ini. Makanya saya bilang bahwa kita perlu kawal nih kasus ya kan. Jangan sampai terus kabur kayak kasusnya Firly, banyak lah yang begitu kan. Nah makanya ketika ini diserahkan kepada kejaksaan, ini kan sama juga artinya gini, penjahat dipulangin ke kampung ya udah selesai, bisa ditutupin semua keluarganya kayak gitu. Jadi prosesnya hari ini sangat saya bilang unlawful proses, ya kayak begitu. Jadi sangat mencederai hukum gitu pada akhirnya. Iya. Itu prosesnya Pak, proses hukumnya sendiri. Oke. Itu proses hukumnya. Nah terkait dengan pihak-pihak yang Bapak sebut terlibat itu gimana tuh Pak? Waktu itu kan setelah terjadi penggeledahan dan penyitaan aset, pihak Polri menyatakan bahwa Febri ini terkait dengan kasus Krakato Steel, terus kemudian PLTU ya, PLN, ada Batubara dan Sabri dengan Jiwasraya. Nah di sini saya tertarik. Karena saya mempunyai bukti-bukti tentang persoalan Asabri dengan Jiwasraya yang jelas-jelas ya kan itu terjadi kriminalisasi berbagai pihak termasuk kepada ribuan rakyat Indonesia. Oke. Jadi ada indikasi tebang pilih Pak? Oh jelas. Seperti apa tuh Pak? Nah, begini, saya melihat dua kasus ini ada intervensi politik dalam rangka pemenuhan syahwat politiknya Jokowi untuk merebut Golkar. Kenapa saya bilang itu? Karena di Asabri yang mengemplang dan Asabri itu ada PT Cipta Dana, itu punya Erlangga, itu sekitar 3 T kalau nggak salah. Nah di Jiwasraya ada Bakri yang mengemplang uang Jiwasraya 4 T, itu tuh. Nah terjadi proses. Nah enggak gini, setelah itu ya masuk Erik sebagai Menteri BUMN. Nah, situ Jokowi memerintahkan Erik untuk menyelesaikan krisis keuangan di sini. Nah, itu juga ekspektasi publik luar biasa loh terhadap Erik waktu baru jadi, wah ini hebat nih Menteri BUMN. Tapi ternyata ya kan, itu cuman kosmetika hukum aja. Dimana pada saat Jiwasraya diselesaikan,
Erik meminta Pak Heru waktu itu juga pialang saham tuh besar untuk bantu. Heru nggak mampu, minta tolong Bencok untuk bantu. Bencok ini Beni Cokro. Iya, jadi itu pemilik Batik Keris. Jadi kehadiran Bencok itu karena permintaan mohon bantuannya, karena dia kan ahli saham, gitu loh. Oh, jadi Bencok dimintai bantuan pada saat itu, Pak. Nah, kemudian yang jadi masalah, kok kasus ini dibatasi hanya pada diusut boleh tahun 2019 ke atas. Padahal kejadiannya ini kayak misalnya kasus Bakri sampai sekarang masih ada juga persoalannya. Itu tahun 2004. Yang ngemplangnya itu. Ini nggak boleh. Kan gila ya. Yang boleh 2019 ke sini. Nah, ini udah mulai ada kecurigaan. Nah, setelah itu ya terjadilah upaya menjerat Becok sebagai tersangka. Becok bingung nih, ya. Lu kenapa jadi saya gitu kan? Tapi dipaksakan, diteror habis. Bencok ini ibaratnya seolah-olah mau dijadikan satu-satunya kami pelaku ibarat. Iya, termasuk Heru yang membantu Heru. Setelah itu terjadilah perampasan aset. Nah, kemudian saya dapat dari kepala bagian aset atau keuangan dari Jiwasraya, namanya saya lupa, Erwin apa gitu, ditahan juga di sana di mana di Sukamiskin. Dia menjelaskan tuh waktu itu Pak, aset yang sudah disita oleh Febri 18 triliun sudah melebihi dari kebutuhan Jiwasraya, begitu Pak. Bayangin ya. Aset itu, yang disita dari kasus Jiwasraya melebihi dari persoalan keuangannya Jiwasraya. Oke. Pada waktu itu Jiwasraya kan dianggap rugi. Merugi dan kemudian 16 triliun. Gitu, tapi aset yang disitanya justru 18 triliun. 18 triliun, udah lebih. Kan, berarti sebenarnya bisa nutup dong, Pak? Bisa. Nah, tapi itu nggak terjadi. Begini, sebentar ya. Yang lucu yang menarik nih. Ini akal-akalan yang kasat mata orang bisa tahu gitu loh. Nah, kepala bagian keuangan ini ngomong sendiri. Kemudian nggak lama dari itu Pak, pemerintah menggelontorkan dana 32 T dalam rangka penyehatan Jiwasraya. Nggak lama ditutup malah Jiwasraya, gila. Artinya uang 32 triliun yang untuk penyehatan itu? 50 sama 50 sama aset ya. Dikata tahu kemana? Saya tanya sama kemana tuh duit Pak? Tanya Becok kemana uangnya? Itu dia Pak, yang raib nggak jelas. Coba bayangin, itu uang segitu banyak raib nggak jelas dan tidak ada penanganan hukum. Nah, yang dirugikan di sana satu ya kan, nasabah Jiwasraya itu jutaan orangnya jumlah, hanya dibayar 40% dari uang dia, dan itu pun dicicil sampai sekarang masih ada. Kedua, pegawai Jiwasraya itu sama sekali tidak dikasih pensiun, bayangin, dilepas begitu aja. Nah, ini ribuan orang tuh kan. Nah, ini persoalan Jiwasraya. Kemudian persoalan Asabri. Asabri. Nah, Asabri, kalau ada data boleh sampai. Iya, nanti ada sini. Membuka dulu data ya? Boleh, silakan. Jadi kalau keterkaitan kasus Asabri sendiri ini ke Febri Ardiansyah nih, berarti Febri ini banyak sekali karena dia memang langsung. Ya, karena dia banyak menangani kasus besar tapi dia sendiri terlibat. Iya, itu dia. Ya. Jadi seperti kasusnya Asabri ini banyak masalah. Ini data dari mana Pak? Dapat Pak? Kalau boleh tahu Bapak bisa mendapatkan data-data kumpulan data ini dari dirutnya Jiwasraya, keuangannya dirutnya Asabri, keuangan Jiwasraya, Bencok. Jadi Beni Cokro. Iya, di Beni Cokro langsung. Sama beberapa nih data nih. Beberapa dari mereka-mereka yang dirugikan, gitu. Oh, termasuk dari para nasabahnya. Iya. Saya lihat ya. Sorry. Nggak apa-apa nih, agak. Nggak apa-apa. Nih Mas Sri Rajasa kebetulan membawa data-data kasus Asabri yang akan. Ini contohnya aja misalnya. Contohnya apa tuh Pak? Ini Dijelaskan. Cipta Dana kan. Ini pada posisi ini salah satu contoh. Ini posisi rugi. Ini rugi. Ini kerjasama Cipta Dana ya dengan Asabri. Rugi. Ini yang punya orangnya. Ini rugi. Ini merugi ya. Pada saat ini merugi jelas kelihatan. Merugi. Nah, ketika Becok datang diminta tolong, ini ada dua. Tuh, ini untung, ini impas, ini untung. Nah, ini jelas nih kan, ini bukti. Ketika Beni Cokro diminta untuk membantu, akhirnya impas dan yang satunya untung. Nah, kalau kita lihat skemanya awalnya, nih. Skemanya ini begini, ya kan? Ini memang agak rumit ya, tapi yang gampangnya, ya. Ke layar. Yang gampangnya, ini Cipta Dana, ya kan, kerjasama dengan Asabri melalui
ini apa namanya brokernya lah. Oh, Ya, Atrium. siapa nih bukan? Bentar dulu. Ini apa ya? Mana? Ini Haris itu ya bukan? Haris Sutanto ya? Haris Nih, Sutanto, oke. Ini dia. Oke. Nah, akhirnya terjadi deal karena produknya ini dipakai sama Asabri. Oke. Produknya apa namanya? Reksadana. Merugi tadi yang tadi. Merugi. Ya kan? Merugi Yang kan? awal. Merugi. Nah, setelah karena direktur Asabri seringkali minta tolong Bencok. Karena Bencok kan punya perusahaan saham. Nah, merugi, datang Bencok memperoleh keuntungan. Gitu. Oke. Nah, tapi dari pihak kejaksaan, gambaran umumnya nih, gambaran ini ya, cara kejaksaan menetapkan itu kerugian. Misalnya ini, Asabri beli ini 1.000, Oke. dijual lagi 1.100, untung 100 kan? 100. Terus dia beli lagi ini 1.000 juga, 1.000. jualnya 1.100. Terus dia beli lagi 1.000, dijual 1.100, untung ya, untung lagi 100, untungnya 300 kan? Tapi kejaksaan membaca kerugiannya 3.000, bayangin. Sehingga Modal awalnya dibaca sebagai kerugian. iya, coba bayangin. Dan itu sangat tidak masuk akal. Karena apa? Begitu di dalam proses persidangan dinyatakan Asabri mengalami kerugian 22 triliun. Dari mana? Orang aset dia aja yang dimainkan saham cuma 4 triliun. Coba bayangin. Nah, Direktur Asabri bilang pada tahun Legend Sony itu sama Majen Adam Damiri. Ya. Padahal pada tahun yang sama, ya kan, sesuai dengan tuduhan itu kan, Asabri untung 3 triliun. 3 triliun. 300 itu saya hitung kan, Iya, 3 triliun coba bayangin. Oke. Nah, dari mana kerugiannya? Dan itu nggak dilihat oleh hakim sama jaksa. Keterangan-keterangan itu. Gitu. Nah, ini kan sesuatu yang saya pikir ini luar biasa kejahatan. Udah Karena, kesengajaan. nah, ternyata di balik itu semua, ya kan, karena Bencok juga sempat bicara dengan seorang petinggi yang terkenal di negeri ini. Begitu dia lapor situ, aduh, saya harus bantu ini karena kepentingan Jokowi. Nah, disinilah kelihatan bahwa ada sahwat Jokowi untuk mengambil alih Golkar. Di sini ada Abu Rizal Bakri, di sini ada Erlangga. Ini ketua sama perinduk penasehat kalau nggak salah. Ya. Tersandra. Dia tidak dikenakan hukuman, tapi dia tersandra. Terus, oke, Akhirnya dapat. Walaupun tadinya Jokowi yang mau jadi ketua Golkar, tapi kan karena rame di kader Golkar nggak jadi, balik tempatin. Tapi Joko Chandra, Beni Cokro. Beni Cokro sendiri sekarang kondisinya gimana sih Pak? Kalau kita Oh iya, dia sih kan Bapak sering ketemu. tetap dia akan melakukan perlawanan. Tetap Dia bilang, apa? iya, yang jelas bahwa posisi yang tidak salah dia bilang itu. Terus kemudian pelaku mungkin nggak ada cara lain. Lebih baik mati dia bilang menghadapi seperti ini. Dan ribuan orang yang lain. Oke. Nah, menarik nih Pak, Bapak bilang Beni Cokro tidak bersalah Pak. Dalam putusan di Asabri itu hakim memutuskan bahwa Beni Cokro bersalah Pak. Iya, Walaupun vonisnya nihil kan. Betul. Nah, berarti di situ kan jaksa bisa membuktikan dakwanya terhadap hakim. betul. Nah, yang kedua lagi, Beni Cokro itu kan waktu divonis seumur hidup di kasus Jiwasraya. Iya. Nah, di situ kan dijembleng Pak kerugian negaranya itu hampir 16 triliun kalau nggak salah. 16 ya. Nah, berarti terbukti dong Pak di situ Pak ada kong Kerugian kali kong atau Nggak kerugian ada. negara. Di mana kerugian negara? Bagian keuangannya juga saya mengatakan, ya kan? Tidak ada. Bagaimana dianggap kerugian negara? Kan itu kan semua rekayasa jaksa. Oh, Apalagi dia bilang aset yang disita 18 triliun, bayangin coba. Dan itu bukan hanya dari Beni Cokro loh. Iya. Jadi mitra kan Beni Cokro punya perusahaan saham, saya lupa namanya apa. Itu banyak mitranya. Itu semua yang mereka memperoleh keuntungan dari Beni Cokro disita. Bahkan ada asuransi asuransi swasta yang kerjasama, itu asetnya 2,4 triliun dibekukan habis itu disita. Karena situ ada indikasi dugaan TPPU Pak di situ Pak. Karena kenapa disita di situ? Apa ya? Karena di situ ada dugaan TPPU. Ya, nggak mungkin lah. Sekarang begini, kalau kita dugaan TPPU, yang Bencok lakukan Beni Cokro lakukan di Jiwasraya apa sih? Nggak ada. Semua bisa semua terjawab di sini. bahwa Oke, dia dia diminta bantu, tolong, dia dia diminta bantu, bantuannya. ya, dia minta dari Heru kan. Artinya Heru juga kena. Heru juga. Nah, minta tolong ya. Nah, proses bantu membantu ini semua udah clear, nggak ada. Kemudian jadi masalah kerjasama Heru dengan Bencok untuk hal yang lain, itu juga dikenain. Coba bayangin. Jadi semua ini penuh dengan rekayasa. Karena apa? Tadi niat awalnya memang anak yang memenuhi ya kan kepentingan politik Jokowi. Udah itu aja. Dan akhirnya ternyata terbukti. Oke. Kalau mau jujur ya Pak, kena dong. Bakri nggak mungkin sampai hari ini aja masih nih kan. Sampai hari ini saya lihat saham Bakri Group masih ada saham Bakri Group sesudah tahun 2017 masih ada sampai kasus meledak 2020. Nilainya sesudah turun
pun baru mencapai 1,1 triliun lebih. Artinya lebih dari 2% portofolio Jiwasraya ada di Bakri Group. Nah, data ini adalah underlying ketika semua reksadana dikonsolidasikan dan benar saham grup Bakri yang di Stabilo Merah atau Stabilo itu masih ada dia. Okay. Ya. Nah, ini kan harusnya ya, ini udah jelas-jelas ya kan. Ada Bakri menggunakan uang Jiwasraya yang menyebabkan juga terjadi kolab. Tapi nggak ada apa-apa ini. Ya.